Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Eh, Dari kalian ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Saya Ya, mau. Mira. Oke. Izin memimpin doa ya, Bu. Ya, Kepada silakan. teman-teman semua, mari sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, berdoa selesai. Terima kasih Mira sudah memimpin doa untuk kita semua. Anak-anak, sebelumnya untuk absensi, Ibu sudah mengirim link ya di Google Form di kolom chat. Jadi anak-anak yang hadir di sini dipersilakan untuk mengisi link Google Form-nya. Gimana nih kabarnya? Kalian sehat-sehat? Baik, Ibu. Sehat, Sehat. Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Wah. Sebelumnya, apa sudah kenal dengan Ibu siapa? Kenal dong. Belum? Aku Kenal kenal, dong, Bu. Ibu terkenal, Bu. Ibu terkenal, Bu. Iya, karena Ibu baik. Iya, katanya nggak pelit nilai. Kata kakak kelas. Lebih baik kita perkenalan dulu ya, karena jika tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama Ibu Puput Apriani, bisa dipanggil Bu Puput ya. Ibu mengajar ilmu pengetahuan sosial ya untuk kelas 8 kalian. Nah, kita ini sekarang pertemuan pertama ya untuk di kelas 8 untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. I'm Alhamdulillah. ready. Bagus, bagus, bagus. Semangat ya semuanya, walaupun kita terdapat masalah gitu, ada pandemi, kita tetap dapat berjumpa via online ya pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran Ibu, nanti Ibu akan bertanya ya saat memberikan pembelajaran, di mana kalian akan menjawab. Nah, jika kalian dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan poin masing-masing dari kalian. Nah, untuk agenda hari ini, oh iya, Ibu izin screen share dulu ya. Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu bab 1 ya, materinya itu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan subbab mengenal negara-negara ASEAN. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ialah Ibu harap kalian, murid-murid, dapat menjelaskan pengertian dan apa itu ASEAN. Yang kedua ialah dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara di ASEAN. Yang ketiga yaitu kalian dapat menganalisis setiap iklim di negara-negara ASEAN. Nah, dari kalian udah tahu nggak sih apa itu ASEAN? Belum Udah ya? sering denger, Bu, tapi belum tahu lebih ya itu apa belum ya? tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Nih, ini merupakan lambang ya, lambang dari ASEAN itu sendiri. ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, di mana merupakan sebuah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.
Nah, ASEAN sendiri terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, di mana melalui perjanjian deklarasi Bangkok ya. Nah, ASEAN sendiri itu berdiri di latar belakangi karena adanya kesadaran ya antar negara-negara di Asia Tenggara mengenai keamanan dan bagaimana kondisi di Asia Tenggara. Nah, terdapat beberapa pelopor dari berdirinya ASEAN ini. Terdapat 5 negara ya yang menjadi pelopor berdirinya negara ASEAN. Yang pertama ialah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri pada saat itu yaitu Adam Malik. Yang kedua itu adalah negara Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos. Yang ketiga ialah negara Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang keempat yaitu negara Singapura yang diwakili oleh Sat S. Rajaratnam. Dan yang terakhir ialah negara Thailand yang diwakili oleh Tanap Konam. Nah, apa sih tujuan dari berdirinya negara ASEAN itu sendiri nih? Tujuannya ialah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, serta mengembangkan budaya dan mempromosikan perdamaian dan kestabilan melalui rasa hormat dan keadilan di antara negara-negara anggota. Jadi, negara ASEAN ini didirikan karena terdapat rasa ingin saling menjaga ya antar negara-negara di Asia Tenggara dan juga karena masa kelam yang dilalui oleh negara di Asia Tenggara, yaitu pernahnya dijajah oleh bangsa Barat. Jadi untuk mempertahankan wilayah dan kekuasaannya, ASEAN didirikan untuk saling menjaga agar negara-negara tetap berdiri tegak tanpa adanya peperangan. Nah, ada yang tahu nggak berapa jumlah dari anggota di ASEAN? Bu, 8 bukan, Bu? Kurang tepat, Depi. Ada lagi yang bisa menjawab? Oh, kurang tepat ya, Bu. Saya, Bu. Asmi, iya berapa? 11 ya, Bu ya? 11. Kurang tepat juga. Kenapa tuh, Asmi? Kenapa 11? Karena di Asia Tenggara terbagi atas 11 negara, Bu. Ya, betul. Di Asia Tenggara terdapat 11 negara ya. Tetapi hanya terdapat 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, kenapa sih hanya 10 dan satunya itu siapa ya? Yang satunya itu merupakan negara Timur Leste. Kenapa Timur Leste tidak dapat menjadi negara ASEAN? Disebabkan karena keadaan ekonomi dari negara tersebut. Ternyata negara ASEAN ini karena negara ASEAN ini memiliki syarat tertentu gitu agar dapat menjadi anggotanya. Salah satunya ialah kestabilan ekonomi. Nah, ini ialah negara-negara ya, negara-negara dari anggota ASEAN. Yang pertama ialah Indonesia. Yang kedua, siapa yang bisa nebak ini bendera apa? Malaysia, Bu. Ya, benar. Yang ketiga ialah Filipina. Yang keempat, ayo siapa yang bisa nebak? Singapura, Bu. Singapura. Benar, Devi. Selanjutnya, Laos, Bu. ya benar, Laos. Lalu ada Brunei Darussalam. Lalu Thailand. Thailand, benar. Apa? Kamboja ya, Bu? Kamboja. Ya, benar, Kamboja. Kemudian Myanmar dan terakhir, Vietnam. Vietnam. ya benar anak-anak. Tahu ya kalian mengenai bendera-bendera yang ada di Asia Tenggara ya? Nah, selanjutnya itu letak geografis dari negara ASEAN. Ya, ini merupakan letak konkret dari negara-negara di ASEAN ya. Bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya negara ASEAN ini terletak di antara 2 samudra dan 2 benua.
Nah, dua samudra itu berdua samudra itu samudra apa sih? Nah, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pasifik. Lalu terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Nah, berikut merupakan ciri-ciri dari negara ASEAN berdasarkan bentuk negaranya ya. Yang pertama itu ialah compact, yang merupakan negara yang berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya itu seperti Kamboja. Kamboja ya, ini berbentuk seperti lingkaran. Yang kedua itu fragmented, yang berbentuk berupa pulau-pulau yang terpisah-pisah. Ada yang bisa memberi tahu negara di ASEAN yang memiliki bentuk terpisah-pisah dan berpulau? Saya, Bu. Yang Apa? ini ya, Bu, berarti yang fragmented ya? Ya. Ini, Bu, negara kita, Bu, Indonesia. Bener gak, Bu? Ya, benar, Mira. Yeay. Ada lagi nih, selain Indonesia yang berbentuk pulau-pulau, selain Indonesia, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa tuh? Fragmented, Bu. Filipina bukan, Bu? Ya, benar, Sanyar. Jadi, negara yang berbentuk fragmented ialah negara Indonesia dan Filipina. Kemudian berbentuk memanjang, yaitu elongated. Elongated ini berbentuk memanjang, itu contohnya seperti Vietnam ya. Vietnam memanjang dari Laos hingga Kamboja. Kemudian yang keempat yaitu protruded, yang berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya itu seperti Thailand. Nah, selain Thailand ada lagi loh yang berbentuk seperti fragmented. Ada yang bisa jawab? Myanmar, Bu. Ya, benar. Asmi, Myanmar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang letak koordinat ASEAN ya. Letak koordinat itu apa ya? Ibu akan menjelaskan, yaitu letak koordinat ialah titik berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitude atau garis bujur, seperti yang ada dalam peta ya. Nah, letak koordinat ASEAN sendiri itu pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mudah diingat ya anak-anak. Nah, kemudian negara yang terletak di ASEAN yang berdasarkan bujurnya. Yang negara paling barat ya. Negara paling barat itu ada Myanmar. Dan yang kedua yaitu negara paling timur, yaitu negara Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya mengenai karakteristik dari negara-negara ASEAN. Secara umum saja ya. Yang pertama itu negara Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki nama resmi yaitu Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta dan pemerintahannya berbentuk republik. Dan dipimpin oleh seorang presiden. Serta lokasinya terdapat di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan ini yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia ya, dan dilintasi oleh garis khatulistiwa serta dilalui oleh 2 sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Yang kedua ialah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini memiliki nama resmi yaitu Negara Brunei Darussalam dan ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan
dengan kepala pemerintahannya itu kesultanan, dan bentuk pemerintahannya itu kesultanan, maksudnya dan kepala pemerintahnya itu adalah seorang sultan ya. Dan lokasinya itu terdapat di 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara. Dan 114 bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Yang ini menyebabkan negara Brunei Darussalam memiliki iklim tropis ya. Karena Brunei juga berdekatan dengan Indonesia. Brunei sendiri terdiri dari 2 wilayah, yaitu wilayah barat yang berupa daratan dan wilayah timur yang berupa rawa. Yang ketiga yaitu Filipina, yang memiliki nama resmi yaitu Republik Filipina dengan ibu kotanya kota Manila, dan bentuk pemerintahannya itu sebuah republik. Kepala negaranya dipimpin oleh Dewan Nasional dan terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Dan 117 bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Filipina memiliki iklim basah karena berada di rada atasan dari Indonesia. Dan juga Filipina merupakan negara kepulauan yang dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu negara Kamboja dengan nama resmi Republik Rakyat Kampuche dengan ibu kotanya Phnom Penh yang dengan pemerintahannya itu berupa Republik Komunis dengan dipimpin oleh Presiden atau Dewan Negara dan terletak di 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur dan memiliki iklim tropis muson. Kamboja sendiri terdapat di bagian tengahnya di negara Kamboja, di bagian tengahnya terdapat daratan besar yang disebut dengan Tonle Sap dan bagian tepinya terdapat deretan pegunungan. Selanjutnya negara Laos ya. Negara Laos memiliki nama resmi yaitu Republik Demokratik Rakyat Laos, Vientiane sebagai ibu kotanya, dan pemerintahannya berupa Republik Komunis, sama seperti Vietnam ya. Dan kemudian dipimpin oleh Presiden dan terletak di 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara. Dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Sehingga Laos memiliki iklim tropis. Wilayah Laos merupakan satu-satunya ya di ASEAN yang tidak mempunyai laut atau tidak berbatasan dengan laut langsung. Hanya berupa pegunungan dan daratan tinggi. Selanjutnya ya, negara Malaysia. Negara Malaysia sendiri memiliki nama resmi yaitu Malaysia dengan ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur, dengan pemerintahannya yaitu monarki konstitusional, dan kepala negaranya yang dipertuankan Agung Sultan yaitu Abdul Hamid Muazzam Shah dengan lokasi 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur, sehingga memiliki iklim tropis. Malaysia terdiri dari 2 wilayah ya, yaitu Malaysia Barat yang meliputi pegunungan dan Malaysia Timur yang umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Ada yang bisa membaca ini selanjutnya? Saya, Bu. Ya, Raisa. Oke. Negara yang selanjutnya itu adalah negara Myanmar. Nama resminya itu Phe Daung Su Socialist
Bener nggak Bu tuh Ya, namanya? betul. Panjang banget ya. Oh ya, oke. Ulang Bu. P. Daung Su Sosialis Tamanda Myanmar Naigan atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Nah, ibu kotanya itu di Yangon. Dengan pemerintahannya itu bentuknya republik, terus dikepala-negarai oleh seorang presiden. Lokasinya itu ada di 11 derajat lintang selatan sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Oleh karena itu, iklimnya yaitu iklim tropis. Nah, negara Myanmar ini terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan juga sebuah patahan blok di sebelah timur. Ya, sudah ya. Terima kasih Raisa. Ada yang mau Sama-sama, Bu. membacakan lagi? Saya Bu ingin membacakan Bu. Ya, Devi. Selanjutnya itu negara Singapura. Nama resminya itu Pikung Cina Mandarin atau Republik Singapura dalam bahasa Melayunya. Terus Singapura Kudiarasu Tamil. Terus dalam bahasa Inggris itu Republic of Singapore. Ibu kotanya itu Singapura juga. Namanya sama kayak negaranya. Lalu pemerintahannya itu republik. Kemudian kepala negaranya itu dipimpin oleh seorang presiden dan lokasinya itu ada di satu derajat lintang utara sampai dengan 1 derajat 27 lintang utara dan 103 derajat 30 Itu bujur timur. Satu Apa? derajat 11 menit lintang utara. Oh, ya 1 derajat 11 menit lintang utara sampai dengan 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 menit bujur timur. Lalu iklimnya itu tropis. Luas Singapura itu 697 km persegi. Kemudian keadaan alam negara Singapura itu umumnya itu relatif datar dan beberapa tempat terdapat perbukitan. Terima kasih Depi sudah membacakan. Nah, sama-sama Ibu. Negara yang ke-8 yaitu negara Thailand dengan nama resmi yaitu Muang Thai atau Pratet Thai atau Kerajaan Bangkok. Ibu kotanya yaitu Bangkok dan pemerintahannya yaitu kerajaan konstitusional dengan kepala negara yang dipimpin oleh seorang raja ya, yaitu Raja Bhumibol Adulyadej yang lokasinya berada di 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Sehingga Thailand memiliki iklim tropis. Thailand memiliki topografi yang berupa permukaan tanah yang dialiri sungai-sungai yang berliku-liku di tengahnya dan dataran tinggi di timur laut dan hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Wilayah selatan yang berupa bukit-bukit pula. Yang terakhir yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam ini memiliki nama resmi yaitu Chong Hoa Hahul Chu Vietnam atau Republik Sosialis Vietnam yang memiliki ibu kota Hanoi dan memiliki pemerintahan yang berupa Republik Komunis yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komunis dan terletak di 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Sehingga negara Vietnam memiliki iklim bagian utara yang beriklim sedang dan selatan yang iklim tropis.
Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, dan garis pesisir pantai yang sempit, dan Delta Sungai Mekong di sebelah selatan. Nih, Ibu punya games nih untuk menambah poin kalian. Yang bisa jawab? Yang bisa jawab ya? Tunjuk tangan ya. Yang pertama itu batas negara ASEAN di selatan. Kalian bisa melihat dari ini ya, gambar di sini ya. Itu ada apa sih di perbatasan negara ASEAN bagian selatan? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu nih. Lewat nih poinnya. Kita bisa lihat ya, kita bisa analisis dari gambar ini, bagian batas negara ASEAN di bagian selatan itu terdapat Indonesia. Indonesia itu paling bawahnya ada apa? Mau jawab. Oh, mau jawab. Apa tuh? Apa tuh, Rai? Udah keburu dijawab. Tadi ragu-ragu Bu mau jawab Indonesia. Aduh, ntar saya kelihatan blow on-nya lagi. Karena Ibu belum jawab nih, kan baru bilang batas negara, bukan negara paling selatan. Berarti fix salah, Bu. Soalnya saya mau jawab Indonesia. Perbatasan paling selatan itu Timur Leste. Yang berbatasan dengan Indonesia. Dan Samudra Hindia. Nah, yang kedua itu batas negara ASEAN di utara. Ada yang tahu nggak? Malaysia bukan, Bu. Brunei. Saya, Bu. Utara. Filipina bukan, Bu? Itu negara bagian... Saya, Bu. Cina, Bu. Daratan Cina. Ya, benar, Asmi. Daratan Cina. Wow. Asmi searching, Bu. Selain daratan Cina juga berbatasan dengan Samudra Pasifik ya, di utaranya, ASEAN. Yang ketiga itu negara apa yang terletak paling barat? Ini ada nih tadi nih, Ibu udah jelasin. Ada yang bisa jawab? Berdasarkan... Myanmar ya, Bu? Apa? Myanmar bukan sih, Bu? Benar, Devi, Myanmar. Pintar ya, Devi ya. Berarti memperhatikan Ibu. Yang keempat, negara yang terletak paling timur. Tadi nih, ada sempat salah nih nama yang nomor 1 nih. Harusnya apa ya? Filipina, Bu. Bukan, timur. Indonesia berarti Timur Ya, Leste. bener, Devi, Indonesia. Ya Allah, saya pengetahuannya, Bu. Benar-benar deh. Bu Seko kayak orang nggak bisa baca peta ya, Bu. Bu, ajarkan peta. Bu ajarin ya, Bu. Bu ajarin, Bu. Ini Ibu sedang mengajarkan. Padahal pas kecil saya suka nonton Dora, Bu. Tapi nggak bisa baca peta. Aduh, Dora tinggalnya di mana tuh kalau tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, karena di sini pada kurang ini ya, kurang tahu letak-letak. Nah, Ibu mau ngasih latihan bareng-bareng nih. Kita latihan bareng ya di quizzes. Bu, quiznya belum ada. Ya, belum Belum ada, belum ada. Kelihatan, Bu. Ganti share. Akhirnya. Udah belum? Belum. Belum. Bu. Oh, PPT-nya di itu dulu, Bu. Diudahanin. Screen-nya dimatiin Klik, dulu. maaf. Dimatiin terus ganti, Bu. Praktek. Nggak apa-apa, Bu. Kita sama-sama belajar. Apa-apa, Bu. Pembelajaran sebelumnya juga kayak gitu, Bu. Oh Iya, Bu. Saya juga gitu, kok, Bu. Ada, Bu. Udah ya? Ada. Nah, ada, Bu. Asik. Minum dulu, Bu. Nggak apa-apa. Kita tahu rasanya, Ibu Bu. kota dari negara Vietnam. Ada yang tahu?
Ini Bu. Hanoi, Hanoi. 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 Hanoi bukan, Bu? Bukan Hana ya, Hanoi. Ya, benar. Hei. Iya, apa tuh? Mirip deh sama. Bu Mira ngomongnya nggak sopan, Bu. Singapura. Kenapa, Bu? Benar. Yeay. Negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia. Filipina nggak sih Bu? Indonesia, Bu. Indonesia. Indonesia. Ya berarti Indonesia kalau Ibu nunjuk ke Indonesia. Saya, Mira. Samudra yang berbatasan ASEAN di bagian utara. Tadi apa ya? Hindia ya Bu? Nggak tahu deh, ngasal. Samudra Pasifik, bukan, Pasifik, Bu. Bu. Pasifik. Kursornya udah ngarah ke situ. Ini gelanggang samudra. Samudra jenis baru ya. Ini ASEAN berdiri pada tanggal titik-titik di Bangkok, Thailand. 8 Agustus 8 1967. Bukan 2 April tahun 2000 ya? Bukan Bu, itu mah ulang tahunnya Ibu ya. Ulang tahunnya saya. Sanyar. Oh, Ibu udah kenal ya, Bu. Keren banget, Ibu. Ih. Tanya tetangganya, Bu. Dan ya, Bu. Letak koordinat Indonesia, ada yang tahu? Masa nggak tahu? Gini doang. Yang A, Bu. Yang pertama, Bu. Yang biru. Ya saya duluan yang A. 6 derajat, Bu. Yang kita bareng-bareng ya jawabnya. Ya, benar. Kepanjangan dari ASEAN. Yang C. Yang C. Yang kuning. Yang kuning. Ya. Oren. Dibaca dong tuh jawabannya. Salah satu negara yang bukan anggota dari ASEAN. Timor Yang Leste. kuning, Bu. Timor Leste. Yang kuning ya. Kuning. Kuning. Ngambang di air. Apa tuh, Mira? Wow. Wih. Wow, kita peringkat 1. Serta unggul. Main lagi, Bu. Dan lagi. Sampai subuh, Bu. Aduh, waktunya udah nggak cukup nih. Seru, Bu. Karena waktunya juga sudah mau habis ya untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ibu harap pembelajaran hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian serta dapat diamalkan ya. Untuk minggu depan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu interaksi sosial antar negara-negara ASEAN ya. Lanjutan dari materi sekarang. Boleh minta dari kalian menutup pembelajaran untuk berdoa? Saya ya, Bu. Oke, Izin Mira. lagi. Oke. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya karena diawali dengan berdoa, maka alangkah baik jika kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian anak-anak, selamat bertemu minggu depan. Dadah, Ibu. Terima kasih banyak, sehat, Bu. Salam kenal, Ibu. Terima kasih atas materinya, Bu. Sama-sama. Iya, Bu. Sudah ya, Ibu akhiri